Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita baru menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, dan syukur alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka syiar Islam. Para jamaah yang berbahagia, setelah saya banyak mengkaji Al-Quran, terutama ayat-ayat agak penting, saya sekarang melihat bahwa kalau kita pelajari Al-Quran ayat demi ayat, terutama ayat-ayat penting, kita akan bahagia. Kita akan selalu gembira. Kita selalu akan senang. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaku pembawa peringatan. Yang kedua, selaku pembawa berita gembira dari Tuhannya untuk hambanya. Gembiranya bagaimana? Pokoknya kamu akan bahagia. Kamu akan gembira. Kamu akan selalu senang. Sejahtera. Kalau ikuti perintahnya. Makanya itu antara ayat surat Al-Baqarah 131. Di mana Allah berfirman. Hei Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim mengatakan, saya berserah diri ya Allah kepada Tuhan yang Maha Esa berserta seluruh semesta alam. Ini kita sudah banyak mendengar. Jadi maksud itu, kalau ini dilaksanakan, insyaallah kita akan gembira. Kenapa? Karena memang setelah saya lihat apa yang dimaksud dengan berserah diri, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan menerima semua takdir baik maupun takdir buruk. Ini kalau kita terima, pasti. Ini telah dibuktikan oleh semua para nabi, semua para orang saleh, dan semua para wali Allah. Mereka sejahtera, mereka sehat, mereka bahagia. Hanya kebanyakan manusia itu lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Kebanyakan manusia kalau diberi cobaan yang enak-enak, lebih banyak, lebih bagus. Tapi yang kurang enak, jangan dulu. Ini salahnya. Pada cobaan yang kurang enak itu cuma cobaan, tapi itu insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Kita memang dicoba oleh Allah. Ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan, kemudian diciptakan istrinya, hidup di surga sudah enak. Namun diperingatkan, hei Adam, jangan kau dekati pohon ini. Ini kan larangan.
Tapi dengan adanya bisikan setan, bukan dekati lagi, bahkan dia turun ke dunia. Andai kata Adam alaihissalam mengikuti kan sudah enak kan? Apalagi yang kurang di surga? Apalagi yang kurang? Semua enak. Akhirnya turun. Disitulah mulai ada surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya lebih buta hatinya lagi di akhirat kelak. Dan jauh dari kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berkaitan. Nah, kemudian berkaitan pula dengan ayat surat Al-Qiyamah. Ayat 40. Surat Al-Qiyamah ayat 40 supaya saya bacakan Bapak-bapak sekalian. Ini surat Al-Qiyamah terdiri daripada 40 ayat. Jadi seakan-akan ini surat dibuat dari ayat pertama sampai ayat 6 itu menggambarkan di situ bahwa Allah sudah memberikan kepada manusia agar berbuat baik. Tapi ternyata manusia pada umumnya ingkar, lebih cinta dunia. Padahal di situ sudah disadukan bahwa kalau kau berbuat jahat ini sudah diinikan, tapi ternyata mereka lebih mencintai dunia. Nah, disitulah Bapak sekalian, para jamaah, Allah melihat ini kebanyakan hambaku tidak taat, dan yang taat sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Nah, makanya itu diturunkan surat Al-Qiyamah ayat 40. Memang pada umumnya sudah dianggap, kebanyakan sudah dianggap itu sudah si mata satu. Tahu nggak si mata satu itu? Si mata satu itu, itulah yang buta mata hatinya. Karena pada saat kita dilahirkan di dunia ini, pada saat kita dalam kandungan ibu, pada saat usia 4 bulan, ini 2 penglihatan kita melihat. Satu penglihatan kedua mata, yang kedua penglihatan mata hati, mata batin, mata kalbu, itu melihat. Kedua mata melihat yang nyata, sedangkan mata batin melihat yang tidak nyata, yang gaib. Ini kelebihannya. Itu melihat. Akibat karena dosa yang dibuat mulai saat itu buta. Nah, setelah buta, di sini Allah memberikan satu kesempatan. Surat Al-Qiyamah. Saya bacakan surat Al-Qiyamah. Ayat 40. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang mati? Ini bapak-bapak sekalian ini, kalau sepintas kita baca, menghidupkan orang mati. Itu dulu kan Nabi Isa. Ini memang Nabi Isa waktu itu. Bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi itu syariatnya. Tapi hakikatnya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ini banyak terjadi kata-kata perumpamaan. Saya sudah bacakan minggu yang lalu ya, kata-kata perumpamaan itu. Dan kita harus percaya itu.
Jadi ringkas, yang dimaksud dengan inilah yang saya mau bahas. Ini berkaitan dengan sholat khusyuk, ya, berkaitan dengan sholat khusyuk ini. Jadi maksudnya di bapak-bapak sekalian, kita ini sudah dianggap selama ini si mata satu itu cuma satu mata kita yang melihat, cuma kedua mata ini. Sedangkan yang gaib kita tidak bisa lihat. Itulah kita tidak bisa kena by Allah. Kalau terbuka mata ini, kita bisa melihat Allah. Dengan mata hati, bukan dengan mata ini. Kalau mata ini tidak ada yang pernah melihat. Makanya itu pernah Ali ditanya. Dulu kan kita banyak mendengar Sayyidina Ali. Pada saat Sayyidina Ali dites oleh Rasulullah, siapa yang bisa sholat khusyuk? Ali mengatakan, saya bisa. Oke. Siapa yang bisa? Saya kasih sorban saya ini. Sholat. Selesai ditanya, bagaimana? Rupanya, saya ingat sorban itu. Ya. Dan ini para ustaz ini di mana-mana dia. Jadi kita tahu. Saya dari kecil ini sudah tahu. Tetapi itu pada saat Sayyidina Ali pencarian Allah. Sama dengan Nabi Musa. Sebelum jadi Nabi. Dia mencari berguru. Sampai banyak gurunya. Berguru kepada Nabi Khidir. Banyak sekali. Itu pencarian. Nabi Muhammad juga itu pencarian dulu. Tidak ada yang langsung jadi Nabi. Tidak ada. Tidak ada langsung jadi wali. Tidak ada. Tidak ada langsung jadi saleh, tidak ada. Tetapi pencarian dulu. Jadi sama dengan Ali pada saat itu. Belakangan, pada saat Ali sudah termasuk, bahkan Rasul mengatakan, dia itu gudangnya ilmu. Biasa kita dengarkan, gudangnya ilmu beliau itu. Ditanya dengan sahabatnya. Ini kebetulan saya catat ini, sahabatnya ini. Saya ini sudah 75 tahun jadi ingatan ini. Ada kalinya membeli. Kalau masih masih segar sekali. Ini percakapan ini dengan sahabatnya. Sengaja saya ke bapak-bapak sekalian karena saya di mana-mana saya berikan info. Wah. Mungkin tidak ada. Tapi intinya begini. Itu sahabatnya bertanya kepada Ali. Hei, Ali sahabatku. Apakah kamu bisa pernah melihat Allah? Ali mengatakan, bagaimana saya bisa menyembah Allah kalau saya tidak melihat Allah? Maksudnya kenapa? Dengan khusyuk kan? Sahabatnya berkata, kalau begitu kau melihat dengan apa Ali? Apa kau melihat dengan kasat mata? Ali mengatakan, bukan. Saya melihat Allah dengan mata hati. Dengan mata kalbu. Ini. Jadi dengan mata kalbu itu bisa dilihat Allah. Nah, makanya itu karena dia melihat Allah, dia bisa sholat khusyuk. Sama kita. Coba. Kalau Pak Ustaz, ayah sudah meninggal. Ayah kandung. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun. Masih ingat wajah, pernah lihat wajahnya? Masih bisa gambarkan? Coba ingat sekarang. Nama ayah siapa? Sultan. Nah, coba
pejamkan mata. Sultan, sultan. Langsung gambarkan, terbayang wajahnya kan. Nah, kita sekarang, Allah, belum pernah kita lihat. Itulah bedanya. Jadi dengan kata lain, di dalam, ini guru saya yang sampaikan ya, guru saya. Ini saya minta maaf, barangkali ada baru pertama kali dengar ini, tapi saya kira sudah biasa juga dengar. Itu mengatakan, harus temui dulu Allah. Temui dulu. Nah, inilah nanti saya berikan cara-caranya agar kita bisa temui. Insya Allah 3 hari saja Bapak saya bisa. 3 hari, insya Allah bisa. 3 hari bisa. Dilatih. Jadi saya kembali lagi dengan ayat 40 surat Al-Qiyamah. Jadi surat Al-Qiyamah itu kata-kata perumpamaan. Yang dimaksud itu bukan menghidupkan orang mati, tapi yang dihidupkan adalah kesadaran kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Rohani kita yang mati. Contoh, sudah berapa hari berlalu Idul Kurban. Pak Haji kurban. Syukur alhamdulillah. Pak Haji berkurban. Berkurban Pak. Nah, banyak orang melihat kita berkurban itu, yang kurbankan itu adalah sapi atau kambing atau onta. Syukur alhamdulillah saya sudah berkurban. Itu syariatnya. Hakikatnya seharusnya yang kita korbankan ini binatang di dalam diri yang kita paling sayangi. Siapa itu dalam diri yang kita sayangi? Itulah ego jahat kita. Kemana-mana kita bawa. Pikiran negatif kita kemana-mana kita bawa. Seakan-akan dia itu melindungi kita. Begitu ada yang mereka siap. Apalagi dibantu dengan hawa nafsu, gampang marah, gampang tersinggung. Disentok sedikit mobilnya, langsung mencak-mencak. Itu ego jahat. Sedangkan Allah sudah peringatkan, berserah dirilah. Semua cobaan-cobaan baik yang positif, yang enak-enak, syukur alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah. Begitu dia syukur alhamdulillah. Jadi kita ingat bahwa ini dari Allah ini. Jadi kita ingat terus Allah. Begitu yang kurang enak, apa? Kalau ada yang kurang enak, kita tetap, karena ini perintah Allah, kita harus terima. Memang untuk sementara ini yang kurang enak itu mungkin barangkali tidak enak. Tapi insya Allah itu cuma cobaan. Kalau kita sabar, itu akan mendatangkan kebaikan. Insya Allah. Oh, ya. Baik Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya nih caranya yang saya mau masukkan. Tapi memang ini caranya. Ya. Baik Bapak-Bapak sekalian. Wah, saya lupa jadwal. Memang harus kalau ini dibawakan memang tidak bisa
Ya, memang harus ini ya, berkali-kali. Ya, sekedar demikian Bapak sekalian, saya minta maaf barangkali gaya saya begitu. Kalau ada benarnya itu dari Allah. Kalau ada yang salah, itu pribadi saya. Mungkin karena saya itu membawakan, ada kalanya saya tidak tahu diri. Ada kalanya orang lain. Nanti baru saya wah, ada orang saya singgung barangkali ini. Ya, saya minta maaf ya. Ya, minta maaf. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi pengantar diskusi hari ini. Ya, dari apa yang saya tangkap, ada muncul pertanyaan saya. Tadi dikatakan bahwa kita akan membicarakan ayat-ayat penting. Itu minta penjelasan yang mana itu yang penting. Karena menurut saya, semua ayat di Al-Quran itu penting. Apakah maksudnya begitu atau ada khusus? Ya, nanti dijelaskan. Iya. Kemudian yang kedua, melihat Allah dengan mata hati. Memang begitulah jalannya ya. Cuman di dalam Al-Quran itu Allah selalu memberi contoh-contoh kekuasaan. Untuk mengenal Allah itu, Allah memberikan contoh-contoh kekuasaan. Misalnya, tentang matahari, tentang bulan, tentang bumi, itu adalah kekuasaannya Allah. Bagaimana bisa berputar itu bumi, matahari, kemudian hari demi hari berganti. Itu gambaran-gambaran dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mempunyai kekuasaan untuk mengaturnya. Dan tidak ada yang mampu untuk menahannya. Cobalah tahan matahari itu. Ya kan? Ataupun sudah mau tenggelam, ditahan dulu lama, tidak ada yang mampu. Jadi Allah mempunyai kekuasaan. Jadi salah satu ayatnya itu di surah Yasin, Las-samsu yang bagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Ya. Artinya tidaklah matahari itu bisa mendahului bulan. Dan tidak bisa juga bulan mendapatkan matahari. Tapi dua-duanya berjalan pada falaknya, pada jalurnya. Nah ini redaksi menurut saya bagus sekali ya, karena sangat puitis. Tapi maknanya kekuasaan Allah. Ya, itulah Allah memberikan penggambaran-penggambaran kekuasaan Allah dengan contoh-contoh yang kita bisa lihat dengan mata kepala. Sehingga orang bisa yakin akan kekuasaan Allah itu. Dengan kita bisa melihat dengan mata hati ini, tentu setiap kita berbeda-beda ya. Tergantung dari pendalaman masing-masing. Ya. Tapi yang pasti adalah contoh-contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan dalam Al-Qur'an. Itu yang bisa diserap oleh manusia. Ya, dengan akal pikiran, sebab manusia selalu itu pendekatannya pikiran. Apa yang dilihat, apa dipikirkan, itu yang dipakai ya. Nah, jadi mata hati ini adalah sesuatu yang mesti mempunyai metodologi. Salah satu metodologinya itu adalah firman Allah tentang kekuasaannya. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran itu tentang kekuasaan Allah itu. Bagaimana manusia diciptakan dari setetes mani, ya kan? Nah, pendekatan logika. Ya, jadi Allah mengatakan bahwa sadar ke manusia bahwa manusia itu diciptakan dari setetes mani, agar supaya manusia tidak sombong, ya kan? Begitu ya. Nah, itu. Jadi ini sekedar saja dari saya, tambah-tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena tadi wabarakatuh. disinggung Sayyidina Ali itu, ada 3 kisah berkaitan dengan Sayyidina Ali dalam kaitannya dengan khusyuk. Yang pertama itu waktu Sayyidina Ali salat sunnah di masjid, kemudian ada pengemis masuk.
Dan sahabat saat itu tidak menghiraukan. Sayyidina Ali salat ini nih, urutkan tangannya, cincin. Pengemis itu tahu, diambil cincinnya. Berjalan satu. Ini Sayyidina Ali kisahnya. Yang kedua itu tadi Rasulullah janjikan sorban. Di saat tahiyat terakhir menjelang salam terpikir warna apa. Jadi dua level. Yang ketiga di saat kena panah. Dia bilang cabut waktu saya salat. Dan di saat dia salat itu dicabut panah, tidak terasa dia salat. Jadi ada 3 level tingkatan. Jadi wajarlah kalau kita ini awam bahwa tidak kita melupakan dunia sama sekali karena kita hidup. Jadi itu hanya karamatnya Ali. Jadi artinya bisa khusus begitu kalau memang Allah mengizinkan. Ya. Dan itu hal yang istimewa buat Sayyidina Ali. Dan mungkin juga boleh saja ada, jadi melupakan sama sekali. Tetapi dalam salat itu makruh tutup mata. Berarti kita ini tidak memisahkan diri dengan kedua. Siapa tahu ada kalajengking, ada ular apa itu. Jadi makruh tutup mata. Jadi kita tidak melupakan sama sekali. Jadi latihannya itu. Nah, kalau kita sudah, karena akim mustalah di zikri. Kalau sudah lebih banyak mengingat Allah, mudah-mudahan lah dapat diterima. Karena khusyuk itu adalah memang Allah yang menilai. Dan itu atas bimbingan Allah. Jadi kalau level ketiga itu memang begitu takbir itu sudah terbuka tabir. Sudah lupa dia berada di mana. Jadi kan tingkatan itu sebenarnya kalau kita sibuk itu ada gamma, getaran otak. Kemudian ada alfa. Kemudian berikutnya itu ada theta. Nah, theta, alfa, theta. Kemudian ada delta yang paling tinggi. Ya, delta lah getaran otak itu 1 sampai 4 per detik. Itu khusyuk. Itu kalau supir itu kasih di situ. Sudah lupakan dirinya. Banyak atas. Nah, kemudian yang banyak itu adalah di alfa dan theta ya. Alfa, theta. Theta itu getaran otak rendah. Kalau kita sibuk itu di gamma dan beta. Makanya kalau kita sibuk, ingat itu kita sibuk. Makanya dianjurkan untuk tenang dulu. Dan kalau kita bangun di tengah malam, itu di bawah. Itu bisa sampai di theta, itu theta. Nah, jadi getaran otak itu akan mempengaruhi fisik kita. Makanya kalau kita mau salat, itu ada salat sunnah dulu sebagai pendinginan atau ambil wudu supaya agak tenang. Karena kalau kita sibuk lantas salat, praktis. Tetapi untuk khusyuk itu kita tidak bisa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah harus pada posisi alfa dan gamma. Jadi itu mengenai kondisi. Makanya itu salat tahajud itu dianjurkan karena di situ latihan untuk khusyuk. Tetapi orang yang sudah biasa salat tahajud, insya Allah di dalam keramaian dia bisa mengendalikan dirinya khusyuk sampai turun getarannya itu ke theta. Ya itu sekarang tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ustadz sudah bersedia untuk mengisi pengajian malam ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ya ini terus terang saya suka dengan pengajian Ustadz, ya karena memang nuansa tasawufnya itu kental sekali. Ya kebetulan saya juga istilahnya pencinta tasawuf, ya. Saya juga banyak mengikuti kajian tasawuf. Ya meskipun kita kecewa di masjid kita ini tidak dilanjutkan lagi ya. Ada di sini sebenarnya Pak Kiai Dr. Ruslan Abdul Wahab, tapi saya tidak tahu kenapa panitia tidak melanjutkan. Ya berbicara tasawuf ini ada kritikan ya, banyak kritikan terhadap tasawuf ini.
Salah satunya itu, ya ini tasawuf ini terlalu fokus untuk kesolehan pribadi. Ya, sholat khusyuk lah, macam-macam lah, kasyaf lah, tadi apa dibilang macam-macam. Sementara katanya tasawuf ini tidak memperdulikan kesalahan sosial. Ah, ada salah satu hadis itu hadis itu diceritakan bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus malaikat untuk memberikan azab pada satu kaum. Ah, ini walau alam ini hadisnya sahih atau bagaimana ya. Tapi banyak saya lihat ustadz yang memakai ini menyampaikan hadis ini. Kemudian malaikat ini dalam yang diutus tadi itu untuk mengazab satu kaum itu kembali kepada Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu tidak azab itu kaum? Lalu malaikat mengatakan bahwa dia melihat ada satu orang yang ibadahnya itu bagus sekali. Ada satu orang yang ibadahnya itu khusyuk. Mungkin sampai di situ dibilang, mungkin ada satu orang yang ibadahnya ini bagus ya, sampai mungkin tingkatan wali atau bagaimana. Masa mau diazab yang seperti itu? Ya. Lalu Allah mengatakan, justru itu, ini kampung diazab karena ini wali ini, dia hanya peduli sama diri sendiri. Dia tidak peduli sama orang lain. Jadi ini ya saya juga mungkin ada benarnya karena tasawuf kita terlalu fokus kepada hal-hal pribadi sehingga jangan-jangan kita melupakan ya ada namanya ibadah sosial ya. Jadi saya kira ini hablum minallah dengan hablum minan nas ini harus berkesinambungan. Jangan sampai kita terlalu jauh sholat khusyuk, sementara lingkungan kita tidak ada yang mengajak orang yang sholat. Seperti teman-teman kita ini jamaah tabligh ini, saya kira keseimbangan ya. Saya kira harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita jauh di satu sisi, di sisi lain kita tinggalkan. Ya paling tidak adalah keseimbangan ya, meskipun tidak sempurna. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz Tabe, saya ini bicara nanti agak kritis, tapi mohon maaf, bukan berarti menurunkan saya punya keimanan ya, karena ini kan diupload podcast diupload ya, jadi bukan tujuan saya hanya mencari logika. Saya sambung tadi kita ini kan salat bermacam-macam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya itu juga kenapa bermacam-macam dan semua benar, karena Nabi sendiri tidak pernah memberikan suatu petunjuk atau training lah seperti sekarang. Apalagi hal-hal serupa itu artinya itu ibadah rutinitas dari sekian ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Mungkin disitulah ada aktualisasi dengan kondisi sekarang. Inilah yang saya mau tanya, bagaimana pendapatnya tentang pelaksanaan salat itu sendiri. Saya membatasi dulu di bidang itu, karena setahu saya tidak terlalu banyak petunjuk di dalam Al-Quran itu mengatakan salat ini tidak banyak. Itulah. Sementara realitasnya ada orang salat, apakah dia pikirannya barangkali kalau bertubi-tubi salat itu pahala. Pertanyaan saya, memang pahalakah itu yang membuat orang masuk surga? Ada yang mengatakan juga bahwa masalah masuk surga itu otoritas Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan salatnya atau bagaimana, silahkan. Karena kita lihat kenyataannya sekarang, inilah salat itu menjadi rutinitas saja. Rutinitas. Apa maknanya dan sebagainya. Lah. Barangkali karena waktu, nanti next time lah bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaan begitu bagus. Yang pertama mengenai ayat-ayat. Tapi ini mungkin lebih penting kalau saya bisa
tahu nggak? Al-Quran itu setelah kita baca ayat pertama saja surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi Rasulullah itu sebelum semua turun, baru ayat pertama turun sudah diingatkan oleh Allah. Jadi kandungan di dalam Al-Quran itu perintah membaca Al-Quran. Nah, tapi yang dimaksud di sini yang dia bukan di samping Al-Quran, baca dulu juga kebesarannya. Baca juga alam semesta. Jadi ada 3. Baca Al-Quran, terjemahannya, aplikasinya. Bukan dibaca doang. Dibaca saja, tidak. Apa artinya seperti sekarang? Baca, tapi tidak tahu artinya. Padahal setiap ayat itu ada pesan Allah mau disampaikan. Itu nanti didiskusikan nanti Ya, berikutnya. iya, itulah. Nah, jadi intinya saya bilang, saya lupa lagi di mana saya baca. Ayat ada di dalam mengatakan bahwa kita tuh di dalam membaca coba pilih ayat-ayat pilihan yang ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang ada hubungannya ya. Kita selalu Allah mengatakan langit, gunung, gua. Apa hubungannya dengan spiritual? Agama itu perjalanan spiritual. Spiritual tahu nggak? Spiritual itu spirit, napas. Jadi napas hubungannya dengan. Jadi kalau bicara mengenai langit, bukan langit jauh di sana. Langit yang dalam sini ketinggian. Kalau bicara mengenai gua, ini di dalam gua ini. Ini gua di dalam. Gua. Jadi kok berbicara mengenai Al-Kahfi masuk gua, meniti masuk ke dalam dirinya. Ya. Kalau mengenai Nabi Ibrahim masuk ke juga. Jadi semua nabi itu meniti masuk, bersikir inilah. Sampai Nabi Yakub mengatakan, dikatakan karena berkata Yakub, Israel, orang berjalan di jalan. Karena pada saat itu semalaman dia bergulat dengan Tuhan. Saya ini habis sholat di sini, saya bergulat dengan Tuhan ini, baru telah memberikan kesempatan. Dan saya ini seremnya masih Bani Israel. Orang-orang berjalan menuju Tuhan. Jadi saya ini masih santrinya para ulama. Masih santrinya para ustaz. Santrinya para mursyid. Jadi belum ulama, belum. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.